Assalamualaikum. Eh, ada pertanyaan, itu untuk berdamai dengan corona itu bagaimana kalau untuk yang korban perampasan tanah? Apakah harus mengikhlaskan tanahnya gitu maksudnya yang dirampas-rampas? Oh, saya bilang nggak begitu. Karena justru korban perampasan tanah itu pada saat ini harus makin semangat, harus makin punya keberanian dan ketajaman berpikir serta kesiapan untuk menunjukkan kebenarannya. Nah, kebenaran inilah yang paling penting untuk ditunjukkan dan dibuktikan. Karena dengan ini benar, para korban perampasan tanah itu benar tanahnya dirampas, maka itu adalah salah satu jalan keluar bagi yang merampasnya. Karena bisa jadi yang merampasnya dengan perusahaan, dengan yang lain-lain, mereka juga nggak langsung. Tetapi yang paling penting, ini adalah cara untuk membebaskan para perampas tanah dari siksaan-siksaan akhirat yang akan mereka terima. Coba bayangkan bagaimana besarnya amal para korban perampas tanah ketika dia memperjuangkan supaya tanahnya dibayar, diganti, dan didapatkan keadilan. Dan ketika itu terjadi, maka siksaan bagi orang-orang yang merampas tanah itu di akhirat itu akan berkurang. Bahkan mungkin kalau diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala atau Tuhannya gitu kan, ini malah akan benar-benar bisa menghapuskan dosanya. Nah, sekarang yang para perampas tanah itu kan sudah kaya luar biasa gitu kan. Apa aja mereka punya gitu. Untuk apa mereka mempertahankan hasil rampasannya dibandingkan dengan mereka memberikan kepada yang memang berhak gitu kan. Jadi sekali lagi untuk para korban perampasan tanah ini adalah saat yang luar biasa sebetulnya untuk berjuang. Kemudian di sisi lain ini juga bukan saat yang istilahnya banyak hambatan ataupun kemudian dijadikan alasan oleh para birokrat dimanapun itu berada gitu kan, dengan bilang bahwa ini work from home, kemudian juga tidak rapat, tidak ini, tidak enggak. Ini juga adalah kesempatan untuk bersedekah, beramal untuk para birokrat dan aparat penegak hukum dalam kondisi COVID ini, di mana mereka betul-betul bisa melihat, meneliti apakah kebenaran yang disampaikan oleh para korban perampasan tanah ini memang benar gitu kan. Jadi baik itu di BPN, di Ombudsman, di Komnas HAM, di Kemenko Polhukam, di Menpan RB, di mana-mana, dan seluruh pemerintahan ini adalah sebetulnya sungguh-sungguh saat yang harusnya menjadikan berkah dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang memang seharusnya sudah dilakukan sebagaimana mestinya gitu kan. Nah, terus bagaimana dengan para aktivis gitu kan, dengan ini berdamai itu artinya gimana? Nah, artinya untuk para aktivis berdamai ini menunjukkan hal-hal yang benar, kemudian juga dengan ikhlas dilakukan gitu, tidak berharap ada kickback, tidak berharap ada sesuatu yang secara manusia gitu kan, tetapi itu dilakukan dengan ikhlas, dengan berharap ridho Allah, kemudian juga ilmu keberkahan tadi, karena sudah pasti dijamin gitu kan bahwa setiap orang itu punya rezeki, setiap orang itu punya kesempatan, dan itu semua sudah dijamin. Nah, dalam konteks ini sebetulnya ketika kita melihat orang masih saling mencaci, berargumentasi, kemudian juga memelintirkan segala macam, ini harus dipandang bahwa ajaran Allah itu mempersatukan kita, membuka hati kita, mencari sesuatu yang lebih baik gitu kan. Jadi itu ketika pertentangan menghambat apa segala macam, itu adalah jalan yang sebaliknya yang membuat itu tidak akan kembali gitu kan dengan mudah. Nanti di sana kan tujuan kita semuanya kembali. Jadi kita harus ikhlas. Contoh misalnya begini, dalam sebuah peperangan pun ketika orang itu tiba-tiba dalam agama zaman dulu itu, ketika orang itu tiba-tiba menyatakan la ilaha illallah gitu kan, Muhammad Rasulullah, dan menyerah, itu bukan berarti langsung dibebaskan dengan senjatanya, tidak, tapi senjatanya dilucuti, kemudian orang itu tidak jadi dihukum, artinya diberikan kesempatan untuk berubah baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau orang itu tiba-tiba kemudian suatu hari membunuh, melakukan pembalasan? Nah, itulah yang harus diyakini gitu kan, bahwa itu sudah jalannya, dan itu pasti membawa kebaikan juga buat orang yang melakukan
pembebasan tadi gitu. Jadi kita jangan berpikir kita ingin menang, kemudian juga memusnahkan semua orang, bukan itu tujuan. Tujuan kita berjalan di dunia ini adalah mempersiapkan jalan kembali dan mempersiapkan bekal kita. Jadi kembali lagi, COVID ini itu adalah harus kita pandang sebagai cara dan area untuk berbuat baik. Nah, oleh karena itu semua pihak itu fokusnya adalah di perbuatan baik, bukan sebaliknya gitu atau bermusuhan. Dan ini belum selesai prosesnya, maka oleh karena itu marilah kita terus berdoa, marilah kita terus bersama dan bersungguh-sungguh sehingga semua ini bisa berlalu dan diatasi dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.